Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Oke Mas Bro, kali ini AGM Channel akan membahas masalah frame yang lagi viral ya, yaitu framenya Honda E-Shaft ya, Smart Architecture Frame ya. Yang intinya yaitu rangka pintar dari Honda gitu intinya ya. Oke, nah kemudian ini adalah motornya subscriber ya, dimana beliau ini apa namanya itu ibaratnya gundah ya dengan motornya, dengan kondisi motornya, dengan kabar yang beredar viral ini tadi. Oke, kemudian dibawalah ke sini untuk dibuka untuk pengecekan ya, dan sekaligus ini adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, yang sering menanyakan ini nih. Saya bawakan contohnya loh, banyak sekali komen-komen dari subscriber yang ingin diulas pembahasan tentang rangka E-Shaft ya, banyak sekali ini loh. Ini yang bisa saya copy, yang lainnya di dalam juga masih banyak sekali. Oke, nah, ini mengulas tentang rangka E-Shaft semua. Oke, saya tutup dulu ini ya. Oke Mas Bro, kita awali dari yang pertama. Rangka E-Shaft itu menurut Honda adalah rangka pintar. Oke, kemudian ini akan saya catat ya, di sini rangka pintar. Oke, rangka pintar atau rangka cerdas ya. Oke Mas Bro, rangka pintar atau rangka cerdas. Oke, nah rangka pintar atau cerdas ini untuk siapa? Ini akan kita ulas. Oke Mas Bro ya, kelihatan sayang? Oke, nah yang satu adalah untuk H, yang satu adalah untuk K, untuk konsumen. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Nah kemudian rangka yang viral ini adalah rangka E-Shaft ini tadi ya. Kemudian ini adalah rangka yang sebelumnya ya, yang sebelum E-Shaft. Penjelasan perhatikan ini. Di mana rangka ini diproduksi terakhir yaitu sampai tahun sekitar 2000-an. Ya, sekitar 2000-an. Rangka E-Shaft ini ya muncul 2019, dipakai pada motor Genio. Dari 2019 ini sudah dipakai di Genio, kemudian Genio tidak berhasil, kemudian dipindahkan di tahun 2020 dipakai di punyanya Beat dan Scoopy. Oke, kemudian di tahun 2022 baru Vario yang 160. Oke, kita kembali kepada rangka yang lama ya, rangka yang lama yang sebelumnya. Penjelasan perhatikan. Rangka yang lama ini bentar. Nah, ini saya bawakan kopiannya. Oke. Begitu banyak detail-detail yang lainnya ya. Ada besi apa namanya itu pengamannya, ini ada besinya juga di sini loh, ini yang perhatikan ya, pangkon. Kemudian ini pengamannya ini. Nah, ini kan sudah frame-nya di sini toh. Kemudian ini adalah bantuannya, itu dikasih bantuan sampai sekian panjangnya. Loh, perhatikan, dan wujudnya tebel. Oke, kemudian sampai melingkar ke bawah. Penjelasan perhatikan. Rangka ini tingkat kelelahan kalau misalkan kita genjot di sini, nah itu tingkat kelelahan atau pemutusnya di sini Mas Bro, tingkat kelelahannya ya, jadi yang sangat-sangat bahaya di sini. Tapi rangka yang lama ini begitu cerdas sehingga dia tidak dipotong di sini, tapi diteruskan ke belakang, sampai di sini potongannya. Jadi tingkat bahayanya di sini, padahal tingkat kelelahannya di sini. Ya, tingkat kelelahannya di sini, tapi tingkat pemutusnya ditaruh di belakang, sehingga kalau terjadi hantaman jedok atau bagaimanapun hantaman dari depan, maka yang terjadi adalah di sini lekuk, bukan patah. Ya, jadi dar begini, di sini akan melekuk begini. Andai kata mau dikembalikan, tinggal dipres, ditarik ke depan lagi, dia kembali lagi. Ya, sifat dasarnya apa namanya itu besi ini tadi. Oke, beda dengan sifat dasarnya baja ya. Kalau baja sifat dasarnya dia kuat, tapi dia akan patah. Oke, nah ini melengkung sini. Andai kata sekarang, ya ini yang luar ini adalah tambahan-tambahan, ya hanya fasilitas saja. Andai kata ini diputus begini, dia masih aman Mas Bro, ya masih aman ini, karena ini adalah rangka utamanya, ya underbone-nya di sini. Oke, jadi andai kata ini putus-putus aman. Kemudian penjelasan perhatikan lagi di sini, banyak sekali detail-detail ini ya, detail-detail ini tadi. Oke, kalau di sini. Di gambar ini banyak kan loh detail begini loh, banyak sekali detailnya. Oke, ini kalau kemudian pada rangka yang sebelah ini tadi, rangka yang viral ini tadi, ini yang detail-detail ini dihabiskan Mas Bro, tidak ada. Oke, ini gambarnya, mana gambarnya? No, kayak bebek kan, kayak entok, mulus, ya.
mau jadi ketawa. Lebih simpel, kosong. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, penjenengan perhatikan. Ojo ngono rek jejere. Piye? Ini. Oh ya, penjenengan perhatikan. Coba. Ini kan banyak sekali ribet gitu ya. Oke, yang ini simpel ya. Oke, nah kemudian penjenengan perhatikan mana itu rangka yang ini ya, rangka yang lagi viral ini tadi. Ini kan bahannya bukan dari pipa gulungan ya, bukan dari pipa gulungan, tapi plat yang dipotong dan dipres begini. Oke, nah kemudian yang katanya ini bahannya baja ya. Nah, padahal sifat baja itu akan lebih cepat patah ya kalau besi itu dia malah bisa lentur. Oke, kalau ini malah akan kuat tapi patah. Ya, kuat tapi akhirnya pada patah dia. Kan begitu. Oke, nah ini tingkat kelelahannya ya, tingkat kelelahannya itu kan di sekitar sini toh. Ya, tingkat kelelahannya. Oke, kemudian pengelasannya pun juga ditaruh di sini. Makanya kalau ada hantaman yang sangat kuat ya, berarti kan bisa patah di sini. Kalau ada hantaman yang sangat kuat, hantaman ini contoh misalkan lubang ataupun hantaman dari depan, itu yang terkalahkan adalah di sini. Beda yang satunya ini, benar-benar penjenengan perhatikan loh, ya. Jadi tingkat bahayanya di sini, tapi ditaruh di belakang sini. Kemudian ini tetap wujud underbone-nya. Jadi kalau ada apa-apa dia melengkung begini, tapi bisa ditarik kanan. Tapi intinya adalah tidak patah. Bisa dikembali. Oke, intinya itu ya. Nah, ini kalau kita pukul sekarang dari bahan, penjenengan perhatikan ya. Oh, kayak mau dalang ya. Oke. Yang ini, ya. Ringan ini loh. Ya, istri saya sudah bisa mendengarkan. Biasanya yang nyaring itu Yang gerombol. nah, tong kosong bunyi nyaringnya. Katanya begitu katanya. Oke. Nah, sudah apapun yang terjadi itu ini adalah kondisinya. Oke, Mas Bro. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita ulas adalah informasi ya, yaitu yang diklaim dari Hondanya, yaitu motor ini dengan menggunakan frame ini, Mas Da. Dengan menggunakan frame ini dia kelebihannya atau keuntungannya adalah menjadi ringan. Keuntungannya ya, atau kelebihan keuntungannya ya, pokoknya dari rangka yang dirubah tadi, nah dari ini kemudian dirubah ini, itu keuntungannya menjadi ringan. Oke, nah dengan tujuan kalau ringan itu maka saya catat dulu, berarti dulu biar nanti ada urut-urutannya. Mana spidolnya ya? Oke, Mas Bro. Ulasannya ini beda dengan ulasan yang lainnya ya. Yang pertama, keuntungannya tadi lebih ringan. Siapa yang diuntungkan tadi? Ringan tadi ya. Yang pasti adalah pihak H yang diuntungkan. Konsumen belum mendapat apa-apa, flat. Belum mendapat apa-apa. Oke. Nah, sudah jelas ya yang diuntungkan Honda ya. Kemudian secara teori ini, motor kalau bobotnya lebih ringan, dia harusnya lebih kenceng. Ya, Pak enggak? Contoh misalkan motor ini diboncengin 1 sama diboncengin 2, beda kan? Sama diboncengin 3 mesti beda. Oke, top speednya beda, tenaganya beda. Ya, Mas Bro ya. Nah, secara teori semakin ringan maka semakin kenceng. Nah, sekarang kenyataannya motor ini, oke, mulai dari Genio, karena motor yang sudah menggunakan frame semacam ini, ya frame pintar ini tadi, itu mesinnya sudah dirubah, Mas Bro, bukan sama dengan mesin ini, tidak sama dengan mesin ini, sudah dirubah. Nah, sekarang pada kenyataannya yang seharusnya motor ini lebih ringan berarti kan lebih kenceng. Nah, kenyataannya lebih kenceng apa tidak? Kenyataannya ini, ya, menurut pandangan saya kenyataannya tidak kenceng atau lebih loyo daripada sebelumnya. Berarti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah konsumen. Saya kasih silang. Yang dirugikan oleh konsumen karena tenaganya berkurang. Padahal seharusnya tenaganya lebih kenceng. Contoh misalkan motor diberondolin dipakai drag, ya, tenaganya gede, rangkanya dihabiskan ya tenaga rangkanya bobotnya. Bahkan sampai jokinya pun dibikin kecil supaya enteng sesuai ukuran tadi. Larinya bertambah kan?
Nah, itu contoh. Tapi ini malah berkurang. Maka saya coret maka saya tandai yang dirugikan atau yang tidak pintar adalah konsumen tadi yang kalah. Yang kalah ya. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan nih, kenapa rangka ini sampai bobotnya dikurangi? Yang tujuannya adalah untuk mengejar tenaga, tapi hasilnya kenyataannya adalah tidak. Jangan-jangan powernya mesin beda, hasilnya lebih turun, jangan-jangan. Sehingga menurut hitung-hitungan di data harus ada yang dikurangin. Ini jangan-jangan Mas Bro ya, hanya pemikiran saja ya, karena tenaganya ini beda, hasilnya lebih menurun daripada tenaga yang sebelumnya, maka menurut hitung-hitungan ada yang dikurangi. Apakah semacam itu menurut menurut pandangan saya, ya Mas Bro ya. Oke, karena masuk datanya di situ. Karena kalau ini dikurangi seharusnya lebih kencang larinya. Itu dalam teorinya. Oke, dalam teorinya. Oke, kemudian yang kedua yaitu dia lebih kuat. Yang kedua lebih kuat katanya. Lebih kuat ya dengan bahan baja ini tadi. Oke, baja itu kuat. Oke, besi lebih lentur. Tapi pada saat kenyataannya mana yang lebih kuat? Yang ini belum ada belum ada kejadian ini patah, belum ada kejadian kecuali insiden. Ya, itu pun tidak patah loh ya. Selama insiden dia hanya melengkung, melipat. Setelah itu dikembalikan lagi seperti HP, lipat dan dikembalikan. Kalau ini melipatnya patah, jadi lipat tapi nggak bisa dikembalikan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini yang disebut katanya lebih kuat dari ini? Katanya ya, tapi kenyataannya adalah lebih parah daripada ini ya. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia karena bahan ataukah konstruksi? Nah, dari apa sudah saya tunjukkan konstruksinya kan beda toh. Oke, maka dari bahan atau konstruksi. Ada yang mengatakan dari salah satu pihak katanya dari pelapisnya. Sekarang saya mau tanya, emas jika dilapisi setelah pelapisnya hilang, yang masih tersisa apa? Kan emasnya toh. Sekarang dibalik. Sekarang kalau misalkan besi dilapisi emas, dia kelihatan emas, tapi kalau pada saat lapisnya hilang, apa yang terjadi? Besinya. Oke, jadi menurut pandangan saya lebih utama kualitas daripada pelapis, karena pelapis itu adalah sifatnya bantuan. Contoh lagi, penjelasan perhatikan ini. Belakang saya ini adalah motor tahun 60-an, ya, 65 tepatnya, kurang lebihnya begitu. Motor ini tahun 65 sampai sekarang itu kurang lebihnya sudah 58 tahun, Mas Bro, 58 tahun. Jadi sudah tua, uzur. Yang itu baru baby. Oke, masih batita itu. Balita, ya. Belum ada 5 tahun. Saya baru lahir, batita yang mau belajar. Ya, kayak gitulah, apa batita apa balita kayak gitu ya. Oke. Nah, ini sudah uzur, Mas Bro. Bahkan penjenengan perhatikan, teman-teman yang pakai CB, gayanya apa? Gayanya dikupas semua, tidak ada pelapisnya. Ayo, cari itu. Gaya tayang kan? Gaya kerak semua. Nah, itu loh, pelapisnya hilang. Kalau dia memang benar-benar emas, ya emas, Mas Bro. Mantap. Pengen perhatikan itu. Yang ada yang menjawab katakanlah karena pelapisnya atau tekniknya. Itu kalau dasarnya memang emas, ya emas. Oke, jadi pakai gaya CP itu gaya semuanya dihabiskan, dia tetap jos, Mas Bro. Dan penjenengan perhatikan lagi, penjenengan bayangkan lagi, pada tahun 60-an ini sama sekarang ini beda jalannya, Mas Bro. Pada tahun 60-an jalan aspal itu hanya bisa dihitung. Kalau sekarang banyak aspal, Mas Bro. Ini makadam lewatnya. Ya, tanyakan sama mbah-mbah penjenengan. Ya. Makadam lewatnya ini. Bener ini. Oke, batu-batuan begini. Nggak ada yang patah. Saya bukan buat-buat loh ini. Ini kondisi loh. Nah, ini yang bikin siapa? Honda, Mas Bro. Itu yang bikin siapa? Honda, Mas Bro. Nah, pertanyaannya, apakah Honda lupa dengan kelahiran yang ini? Sudah mundur sayang. Banyak nanti kalau diuras ya. Oke. Refreshing dulu. Ini adalah Dika yang sering ditanyakan ya. Dika ini adalah anaknya
Dika ini adalah anaknya sahabat saya, ya, anaknya teman yang sudah menjadi sahabat. Awalnya juga konsumen, menjadi teman, menjadi sahabat, ya. Oke, dititipkan ke saya supaya menjadi pintar, ya. Alhamdulillah, karena kenurutannya, walaupun dulu kegoblokannya, ya, sekarang Dika menjadi bisa, ya. Nanti akan menjadi mahir, ya. Sekarang bisa. Oke. Dan itu, nah yang ditanyakan itu anak saya, Mas Bro, yang pertama, Ini editor ya, editor kita. Itu sementara lagi kuliah di Poltek jurusan rekam medik. Oke. Oke Mas Bro, nanti anak-anak yang rekam medik, ya ini anak saya ini. Ya, siapa mau daftar? Masih jomblo Mas Bro. Asli masih jomblo itu. Ayo. Oke, kita sekarang kembali ke pokok permasalahan. Oke. Kemudian dari Honda mengklaim di sini, oh saya tadi bahan, oke. Saya coret dulu biar jelas nanti. Masalah bahan. Masalah bahan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan, ya. Karena contoh misalkan ini masih panjang urusannya ternyata ini. Karena bahan, ya. Contoh misalkan pihak Honda mengklaim katakanlah rangka SAP ini tadi tidak ada detail-detail yang kecil-kecil ini tadi, sehingga menurut pihak yang membuat ini tadi, dia itu mengurangi. Nah, menguranginya ini penjelasan bayangkan. Yang pertama, mengurangi bahan. Gitu. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar mengurangi bahan atau tidak. Kenyataannya kan begitu toh. Mengurangi bahan. Kemudian mengurangi yang nyata aja, mengurangi detail-detail ini aja dikurangi. Ya. Ada banyak dikurangin tadi. Siapa yang diuntungkan dengan dikurangin tadi? Katakanlah ini membikin satu begini aja, ini ada nilainya. Katakanlah 50.000. Ini ada juga nilainya. Kalau semua ini dihitung nanti nilainya juga ketemunya banyak untuk pembuatannya. Kalau ini dihilangkan, siapa yang diuntungkan Mas Bro? Coba, yang diuntungkan adalah pihak ini tadi. No. Yang dirugikan siapa? Konsumen Mas Bro. Oke, udah ya. Nah, itu dari segi bahan dan pemotongan. Tapi namanya promosi itu bisa memutar-mutar balik fakta Mas Bro. Jadi, hal yang tidak masuk akal itu dianggap suatu ilmu baru atau ilmu baru ya. Nah, ilmu baru tadi dianggap katakanlah itu membuat teknologi baru. Membuat teknologi baru itu dianggap kelebihan atau hal yang membaik. Padahal ilmu baru itu atau teknologi baru itu belum tentu meningkat Mas Bro. Bisa juga jatuh. Oke, tapi namanya promosi bisa memutar-mutar. Tapi menurut saya yang penting adalah nyatanya. Oke, itu. Nah, kemudian masalah apa lagi sekarang? Ini katanya dengan adanya frame yang baru ini tadi, maka tangki dan bagasi ini lebih banyak. Nah pertanyaannya, ini kan hanya teori tuh Mas Bro. Ini pun kalau mau dikasih bagasi besar juga bisa. Kan hanya mau apa tidak gitu aja toh. Itu kan hanya cara aja. Nah semacam itu akhirnya dibuatlah katakanlah, ini dengan ini frame-nya akan lebih, dengan frame ini maka bagasinya akan lebih besar. Nah dikasih box di sini juga besar. Itu kan hanya cara saja, ya. Nah jadi itu semuanya tidak berarti katakanlah hanya suatu cara saja, ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang berikutnya yaitu efisiensi bahan bakar. Dalam teorinya frame ini kan dirubah lebih ringan, ya dipotongi semua jadi lebih ringan sampai kurang lebihnya bobotnya sampai 8% kurang lebih itu. Nah dengan lebih ringan katanya atau menurut teorinya berarti BBM lebih irit. Oke, nah tapi pertanyaannya, apakah lebih irit atau tidak? Contoh misalkan, dia dikatakan lebih irit, tapi kalau powernya lebih hilang, berarti irit tadi akan menjadi boros Mas Bro. Teman-teman mekanik pasti paham. Jadi tenaga yang dihasilkan dari irit tadi, kalau dia habis tenaganya, malah menjadi boros. Ya, contoh lagi misalkan, ada dua orang. Yang satu ini makannya banyak, dianggap boros. Yang satu ini makannya sedikit, dianggap irit. Oke, nah kemudian yang makannya banyak tadi tenaganya gede sehingga pekerjaannya cepat tuntas dan bahkan banyak sekali lebih. Nah, dan hasil dari ketuntasan tadi malah menghasilkan banyak hasilnya. Jadi makannya banyak, hasilnya banyak. Kemudian yang kecil tadi lelet, yang dibilang irit tadi loh Mas Bro. Jadi yang orang satunya tadi yang dibilang irit tadi atau makannya sedikit itu tidak menghasilkan banyak. Hitung-hitung malah menjadi boros nanti Mas Bro. Dalam matematika, contoh misalkan ada lagi eskavator sama orang nyangkul.
itu kalau dalam penyewaannya mahalan eskavator tadi. Tapi dalam hitung-hitungan matematika, eskavatorlah yang menguntungkan daripada yang mencangkul tadi dalam hitung-hitungan matematikanya. Oke, jadi bukan berarti irit itu akan menjadi baik, ya, boros juga menjadi jelek. Tidak begitu, Mas Bro. Nanti ada hitung-hitungan kalkulasinya. Oke, tapi namanya promosi, ya itulah promosi. Ya, kembali lagi kepada, ya itulah dah. Itu. Oke, sekarang berarti yang mana ini? Soal BBM nih. Soal BBM ini menurut saya perlu dipertanyakan ini soal BBM. Soal BBM ya. BBM, karena BBM ini ketemu sama hasil nanti. Oke, kemudian yang ke berikutnya, yang bahan bakar, yang tangki ya. Yang tangki tadi. Yang tangki tadi, ya anggap flat lah gitu. Orang tidak ada apa namanya hasilnya buat konsumen itu bagasinya juga segitu-gitu aja, ya. Itu kan hanya cara promosinya saja gitu. Nah, kemudian apalagi nih? Oke Mas Bro, ini kalau kita ulas tidak ada habisnya, panjang seperti sepur, ya. Saya akan memberikan tambahan lagi, ya. Contoh begini ya. Ini menurut pandangan saya, frame ini terbentuk atau frame ini terbentuk itu mulai adanya Genio. Nah, Genio itu di tahun 2019 tadi. Menurut pandangan saya, Genio tadi diproduksi itu tujuan adalah untuk mengambil keuntungan yang lumayan banyak ya. Kenapa? Karena harga Genio pada waktu itu dia di bawahnya Scoopy, yang maunya adalah disandingkan Scoopy. Oke, tapi kenyataannya biaya produksinya Scoopy ini tadi kan lumayan gede toh, karena masih menggunakan produk-produk yang lumayan kualitas kan ya. Kemudian di Genio tadi produknya apa ya Mas Bro ya? Anggap aja kan kurang bagus begitu ya. Nah, itu produksinya lebih kecil jauh daripada punyanya Scoopy ya. Sehingga kalau dengan hitungan produksinya lebih kecil jauh ya, kemudian dijual mepet ya, biaya produksinya lebih kecil jauh, kemudian dijual mepet, maka kan lumayan untungnya. Gandul ibaratnya. Tapi kenyataannya tidak berhasil ya. Nah, mungkin ngeyelnya Honda di situ mungkin ya. Saya rada anu nih ya, karena saya penggemar Honda nih ya. Nah, dari situ kemudian karena sudah dibentuk kok gagal cuma 1 tahun, akhirnya dilimpahkan kepada punyanya Beat. Padahal Beat itu sudah punya rangka sendiri, sudah punya mesin sendiri yang hebat. Ya, bener-bener ini punya saya loh. Beat ini ya, saya pakai ini. Oke, mulai dari baru sampai sekarang. Mesin sendiri yang hebat ya, yang cukup, BBM juga cukup, tapi dirubah punyanya Genio karena sudah terlanjur dibikinkan sehingga ditaruh di situ. Kemungkinan begitukah? Karena dianggap produksinya adalah lebih murah, kemudian harganya, nah ini harganya nih. Penjenengan tahu sendiri, setiap motor baru mana ada harganya lebih turun. Ya, contoh misalkan ini, Beat ini. Sebelum Beat ini adalah Beat Karbu, ya kan? Beat Karbu dirubah menjadi Beat injeksi. Beat injeksi dirubah menjadi yang ESF ini tadi. Oke, nah, Beat Karbu dirubah ke sini, setiap ada perubahan, maka ada kenaikan harga. Nah, maksudnya begitu, mungkin juga bisa masuk ini. Jadi kalau yang terakhir Beat ini 2019 terakhir ya, kemudian mau menaikkan harga kan susah toh. Makanya yang paling mudah adalah dibikinkan rangka ini tadi dengan tujuan setelah dibikin rangka maka dinaikkan harga kan enak. Karena ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, masa harga dinaikkan? Iya kan? Ini menurut pandangan saya loh Mas Bro. Yeah. Nah, kemudian tapi tanpa disadari rangka ini tidak masuk di wilayah Indonesia, ya. Karena gitu. Ya intinya begitulah gitu. Nah, kan pengguna ekstrim ini. Yeah. Contoh lagi nih Mas Bro. Ini yang lama ini. Ini sampai kerendam banjir, ya. Ini buktinya loh. Buktinya ini. Loh. Sampai katanya masuk di sini buktinya. Loh, iya ta? Sampai menjadi batu loh ini katanya. Dia tetap aman-aman saja, Mas Bro. Ya. Katanya kemasukan air apa. Ini loh sampai katanya masuk di sini loh. Loh, ini buktinya masih ada loh. Kokok. Oke, Mas Bro. Nah, ini adalah bagus untuk Honda. Kenapa? Karena apapun yang terjadi ini adalah viral. Ya, jadi mengangkat nama Honda. Oke. Maka Honda harus bisa memperbaiki supaya apa? Supaya kedepannya lebih baik dan harus bertanggung jawab. Artinya itu alasan yang tepat lah. Kenapa rangka ini menjadi semacam ini? Ya, intinya keropos ya. Ya, intinya keropos
Kropos itu menurut saya adalah bahan, bukan dari pengaman, Mas Bro. Saya pastikan bukan dari pengaman, dari bahan. Ya, ulasannya adalah emas, besi adalah besi. Oke. Dan bahkan sampai detik ini, jujur aja, saya dubur-dubur sama istri. Sebenarnya istri saya itu gandrung sama Jenny. Sebenarnya istri saya itu gandrung sama Scoopy. Ya, tapi saya tidak mau, saya bingung. Ya, kenapa? Ya alasannya itu tadi. Pada saat saya beli ini, oke, saya menyadari kondisinya semacam ini. Pada saat yang sekarang ini, saya kan bingung, Mas Bro. Maka saya nunggu keputusan dari Honda. Nanti kalau ada perubahan yang baik, salesnya Honda datang ke sini ya. Oke, saya beli Scoopy-nya. Oke, Mas Bro, saya rasa cukup sampai di situ. Nah, oh ya, ini nih hasil akhirnya ini, Masya Allah. Ini yang terpenting ini ya. Ini yang terpenting hasil akhirnya. Rangka pintar SAF. Ya. Ternyata pintar ini untuk siapa? Monggo jenengan jawab sendiri. Kepintaran ini tadi. Untuk siapa? Dan siapa yang dipintari? Oke, jadi pintar ini ternyata ada maksudnya, Mas Bro. Siapa yang pintar dan siapa yang dipintari? Karena ada yang pintar, masih ada yang pintarin ya. Oke, itu cukup sekian dari itu adalah ulasan dari saya ya. Ini adalah benar-benar dari hati saya. Makanya saya tunggu tindak Honda segera memperbaiki dan saya tunggu salesnya datang ke sini. Bahaya lah dik. Oke, terima kasih kepada Mas Bro yang telah mempercayakan motornya ke sini. Oke, terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Honda, penjenengan pihak Honda pasti viral ya. Nggak apa-apa, ya begitulah viral ya. Oke, ya itu bagus. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Teng teng teng. Teng 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 ini soalnya masalahnya. Oke. Sudah dik. Ayo. Lanjut. Simpennya Panjang-panjang durasi. Mau masuk YouTube betul Mas? Masuk. Ini yang punya. Itu yang punya itu. Itu ini ke sini. timnya Mas Yoyo itu ya. Timnya Mas Yoyo itu. Terima Mas Ye. Dika. Yes. Mbak. Mas Okip, ayo Mas. Pak KM lagi nyeruput. Manis apa ya? Manis gula. Kadang bawa madu. Jualan. Mantap ya. Kasihan ikan mati semua. Liburan tim AGM. Padahal di Joko lo ada tripod sama monopod. Gak usah misalnya. Wow, sopnya menggoda banget. Ikan bakarnya, cuminya. Sana nih. Gimana kakak? Belum tahu.